Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Linda Hasan di studio MNTV membahas berita lugas, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Selamat malam Pak Jai. Malam Pak. Sudah nampak sehat Pak? Apa, Pak? Atau masih sakit Pak? Masih. Sudah nampak sehat atau masih sakit? Masih sakit lah Pak. Masih sakit ya? Oke. Saya mau nanya, pada waktu itu Bapak di BAK sudah atau belum? Apa Pak? Sudah diberita acara klarifikasi belum? Udah Pak, berita acara udah Pak. Berita acara klarifikasi sudah? Sudah. Di Kapolres. Baru masuk si lidik ya? Baru masuk lidik ya? Iya Pak. Apa yang ditanyakan sama penyidiknya Pak? Ditanya penyidiknya waktu itu Pak, awal kejadian. Bapak kan harus tanda tangan tuh itu, BAK itu. Ya awal kejadian Pak. Awal kejadian, Bapak menceritakan bahwa itu sudah pernah sebelum dilakukan tindakan itu, Bapak diancam dulu enggak? Iya Pak. Ditulis, dituangkan di BAK-nya? Iya. Dituangkan enggak? Dituangkan gimana Pak? Maksudnya ditulis enggak? Di BAK-nya itu ditulis enggak? Oh saya diancam terlebih dahulu sebelum dianiaya gitu. Di tempat kejadian? Ya maksudnya pada waktu ditanya sama penyidik, Bapak memberi informasikan sama penyidik, apakah Bapak diancam dahulu sebelum dianiaya? Diancam dulu Pak. Itu dituangkan enggak di BAK-nya? Maksudnya ditulis enggak di BAK-nya? Itulah nggak tahu aku itu Pak. Loh, Bapak kan membaca dulu sebelum tanda tangan toh? Iya kan yang kasih tahu waktu itu Pak awal kejadian aja. Awal kejadian itu. Di awal kejadian Bapak nulis apa diberitahu kepada penyidik enggak? Pak saya diancam dulu sebelum dianiaya. Ya, jadi kan aku bilang kan Pak, kan sebelum awal kejadian ceritanya kan ada ibaratnya kejadian di bulan 12 di tahun 2023 kan. Nah, jadi si ama Journey ini kan dipukulnya anaknya. Jadi wajarlah orang perumahan kan datanglah menengokin kan. Nah, itu berkumpullah kami bertiga, ibaratnya si ama Fitri dengan ama Vivi dan aku. Minum tua kan. Baru kusalami lah si ama Fitri ini. Maaflah aku sama Fitri karena udah salah waktu itu kan. Nah, sama aku, ya udahlah nggak usah lagi diingat-ingat itu katanya kan. Itulah yang mengapakan saya itu Pak Nono inilah. Nah, sama aku kan kupukul lah kau ini malam. Kayak gitulah yang ditanya sama aku yang di Polsek. Ya, yang saya tanyakan, Bapak dipukuli, dianiaya itu pada tanggal berapa? Tanggal 19 itu Pak, besoknya masuk tanggal 19 bulan berapa itu Pak, lupa juga lah aku Pak, bulan berapa. Tahun ini enggak? Iya tahun ini lah Pak, kalau nggak salah aku di bulan Tanggal 19 berarti itu, Pak. Bulan 2 atau bulan 1? Bulan 2 itu. Barusan atau dari bulan 2 ya? Bapak pernah diancam di tanggal berapa? Bahwa saya akan bunuh kamu atau saya akan pukuli kamu. Pernah enggak ada ancaman itu? Di malam apa itu? Malam apa itu? Lupa juga betul Pak ya. Tanggal 18 katanya pernah ada ancaman apa benar enggak? Iya. Sebelum tanggal 19, tanggal 19. Iya, tanggal 18 itu. Tanggal 18 diancam, Ya. mau dibunuh. Ya, di tempat sama Vivi. Pagi, siang, sore? Sore udah mau siap maghrib.
Maghrib ya, maghrib tanggal 18 maghrib Bapak diancam mau dipukuli, mau dibunuh ya. Ya. Itu yang ngancam tuh satu orang atau dua orang? Yang mengancam waktu itu Pak pertama ini Pak Nono. Pak Nono sebagai apa? Sebagai bersaudara istri si Ama Fitri ini sama Pak Nono. Pak Nono terus sama siapa lagi Pak? Baru Pak Petero. Pak Nono, Pak siapa lagi? Yang memukul aku ini kan Pak kan? Bukan yang mengancam. Oh yang mengancam itulah Pak Nono ini Pak. Oh hanya satu orang. Ya satu orang. Tapi di sekitaran itu ada yang lihat nggak? Ada yang dengar nggak ancaman itu? Ada Pak, itulah yang tahu itu yang jual tua inilah. Satu sama Kivi. Baru satulah saudara Panono si sama Fitri. Siapa Kiki? Fitri. Sama Fitri. Oh Fitri. Fitri ya? Ya. Bapak dipukuli dianiaya pada tanggal 19 siang atau sore atau malam? Malam Pak. Sekitar jam 11. Kurang lebih jam 11. Sekitar itulah. Itu yang Bapak lihat berapa orang Pak? Yang memukul saya, yang saya lihat yang memukul saya itu 8 orang. 8 orang. Ya. Jelas itu Pak. Bapak kondisi mohon maaf izin. Cuma bertanya. Apa kondisi mabuk enggak? Aku posisi mabuk saya Pak. Cuman bukan mabuk betul Pak. Mabuk biasa. Enggak, pertanyaannya cuma satu tok. Mabuk apa tidak? Mabuk lah Pak. Mabuk. Yang mengancam, yang mukuli mabuk enggak? Itulah Pak. Sesudah diancamnya saya ini kan. Makanya saya bilang tadi belum mabuk betul saya ini kan. Pigilah saya di posisi orang itu. Pulang saya kan balik ke rumah. Yang mukuli Bapak mabuk enggak orangnya? Mabuk lah Pak. Mabuk juga. Bersama-sama itu mabuk semua ya, yang Bapak ketahui ya. Mabuk Pak. Bapak jelaskan sama penyidik kondisi Bapak mabuk enggak pada waktu itu? Aku Iya. mabuk Pak. Bilang sama polisinya seperti itu juga. Iya Pak. Jadi gini Pak, kalau ada pengancaman berarti kan sudah memang kira-kira itu direncanakan enggak Pak menurut Bapak? Itulah Pak waktu Atau spontan tiba-tiba spontan mukuli atau sudah direncanakan atau gimana? itulah waktu itu Pak kan yang diancam Panono itu aku itu kan balik ke rumah saya kan. Sesudah balik saya ke rumah, pergilah saya di O6. Habis itu pulang saya di O6, ditahanlah saya di jalan. 8 orang. Berarti diajak mabuk dulu atau gimana? Apa Pak? Bapak diajak mabuk bersama-sama dengan mereka atau gimana? Enggak Pak, ditahan Pak. Nah, kan Bapak diancam tanggal 18 maghrib ya kurang lebih. Terus Bapak dipukuli tanggal 19 ya, satu hari kemudian ya, Ya. jam 11 malam. Itu di ruang terbuka atau tertutup Pak? Di jalan atau di mana? Di sekitar kalau nggak salah aku Pak sekitar 3 meter lah belum nyampe ke perumahan barat itu. Itu tapi di jalan? Ya di jalan itu. Di jalan umum ya? Iya di jalan mau masuk ke perumahan. Ada orang yang lewat nggak pada waktu jam segitu? Nggak ada itu Pak, cuma orang itu aja waktu itu.
Sepi ya, nggak ada orang yang lewat ya, tengah malam ya. Enggak, karena udah larut malam kan. Iya. Berarti memang harus sudah ada ancaman dulu ya, ancaman terus selang 1 hari baru Bapak dipukuli ya. Iya Pak. Ada yang bawa senjata tajam enggak Pak? Enggak ada itu Pak, saya bawa itu Pak. Ada yang melihat Pak, pada waktu Bapak dipukuli? Itulah Pak yang melihat waktu itu cuman orang rumah lah sama anak saya kan. Orang rumah. Ya. Tetangga ada yang lihat? Kalau tetangga pun ada pun melihat pemirsa saya Pak, nggak mungkin lah ibaratnya orang itu membilangkan melihat kan, karena di masalah ini pun apalagi lah seorang pimpinan Pak itu kan udah termasuk pun dia memukul saya kan, mana lah mau orang itu membilangkan kan, takutlah orang itu kehilangan pekerjaan. Bapak setelah kejadian dianiaya, Bapak kemana? Pulang ke rumah Rencananya atau ditolong orang rumah dulu? mau balik ke rumah Kian kan, cuman udah ditahan di jalan saya, jadi karena didengarkan orang rumah kereta saya kan, ditengok orang itu, saya kan dibantu anakku lah, aku kan si Feni Saputra kan dipeluknya lah. Jadi sesudah dipeluk anakku, nah inilah lucu anakku ini aja pun tergores itu, terguling-guling kan itu. Nah, habis itu itulah diambil orang rumahku lah, aku di tangan orang itu. Lah, Anaknya juga dipukuli juga, kena pukul enggak? inilah Pak, tangan lututnya ini tergores itu. Gara-gara apa? Waktu dipeluknya lah saya, waktu jatuh itu kan ditendang orang itu kan, dipeluk aku lah anakku kan. Berarti Bapak waktu dipukuli, Bapak ditendang, dipukul, terus Bapak jatuh, terus diinjak-injak atau gimana? Iya, diinjak-injak Pak, baru ditumbuk-tumbuk kan. Terus anaknya datang, Datang dipeluknya lah aku. terus anaknya kena pukul juga enggak? Kena Pak, kena lah anakku sampai terluka pun lututnya ini. Yang tahu cuma anaknya toh ya? Mamaknya pun tahu tuh Pak. Istri Bapak datang di TKP. Iya. Itu di situ datang TKP kan teriak-teriak ya? Istri saya. Teriak-teriak minta tolong. Ya. Nah, itu ada yang dengar enggak? Minta tolong dia itu sama Pak Satu. Banyak memang orang dengar di situ Pak. Dibelaykan sama Pak Satu. Banyak yang dengar, tapi didiamkan. Ah? Apa Pak? Didiamkan, enggak dilerai. Iya, didiamkan orang itu Pak. Waktu minta tolong orang rumah itu kan. Jadi datanglah di rumah Pak Satu dia kan. Pak Satu katanya kan. Tolong dulu suami saya. Udah kena pukul. Lalu keluarlah Pak Satu. Terus? Keluar Pak Satu. Sebenarnya Pak Satu ini sebenarnya kedak minum sebenarnya itu. Jadi ditolongnya lah, dipeluknya lah saya kan. Sudah dipeluknya, itulah dicekeknya lah leherku ini. Baru ditumbuknya lah. Sama siapa? Pak Satu ini. Pak Satu Pendi. Oh, Pak Satu PD itu enggak membantu, malah nambahi perkara ya? Membantu menganiaya. Ya, makanya lah 9 orang lah orang itu Pak memukul saya itu. Terus yang lainnya ada yang tahu enggak? Banyak memang yang tahu di situ Pak. Itulah aku bilang kan, mana mau orang itu. Enggak ada yang bantu untuk merelai. Ada orang bantu Pak, cuman mandu penyemprotan itu namanya Roy. Dikurungnya lagi di rumahnya kan. Sudah dikurung aku di rumah, malah pun orang Pak Satu pun sama Bapak Hana mandu panen kami kan. Dibilang ya lah kan, keluar kau anjing babi, kubunuh kau itu. Itulah ngomong dia sama saya. Jadi datanglah si Roy dibelayakan. Pak Pendi itu? Iya, Pak Pendi itu sama Bapak Hana. Keluarlah dibelai sama aku kan, keluarlah kau anjing babi, kubunuh kau ini malam katanya. Jadi
datanglah si Roy kan, bilang jangan keluarlah Bapak Talu. Ya. Pendi, Roy itu sebagai Roy juga menganiaya Pak, Tidak membantu itu Pak, membantu saya, diambilnya saya. membantu melerai. Iya di tangan Pak Satu Pak. Jadinya tidak mabuk ya pada waktu itu ya. Iya si Pendi iya tetap mabuknya. Siapa aja Pak Pendi? Siapa lagi yang mukuli Bapak? Baru Bapak Hana. Siapa? Oh, waktu minta tolong itu cuma Bapak Pendi aja itu Pak, yang terakhir itu. Nah, yang mukuli Bapak katanya ada 9. Pendi terus? Yang memukul apalah Pak Petero. Siapa? Pak Petero. Pak Tiro. Nanti dikirim WA-nya ya, ketik aja namanya siapa pelakunya. Oh iya. Ini Pak, saya jelaskan. Kalau memang ada ancaman sebelum penganiayaan, itu kan patut diduga, patut disangkakan, itu memang sudah direncanakan. Ya kan? Kalau memang sudah direncanakan, dapat dimasukkan ke unsur-unsur KUHP pidana pasal 353 ayat 2 karena menimbulkan luka berat. Ancamannya 8 tahun. Terus dengan adanya luka berat Bapak kerja enggak? Bisa kerja enggak? Nggak bisa Pak, bangun tidur aja pun saya Pak, dibangunnya saya itu. Diangkat tanganku itu sama kepala. Sampai berapa hari Pak? Sampai mulai kerja sampai sekarang Pak, kayak gitu lagi. Sekarang belum bisa kerja ya, masih sakit ya? Iya masih sakit. Oke. Jadi 353 ayat 2 untuk masalah terkait dengan adanya penganiayaan berencana. Terus karena Bapak luka berat, dimasukkan, dijunjukkan, ditambahkan pasal KUHP pidana pasal 354 ancamannya 9 tahun. 354 ayat 1. Terus ditambahkan lagi karena dilakukan bersama-sama lebih daripada 2 orang dapat disangkakan ke KUHP pidana pasal 170 ayat 1 dan 2 huruf B. Jadi huruf B ya pakainya ya karena luka berat. Itu ancamannya 6 tahun. Jadi total semua dari 7 tahun, 9 tahun sama 6 tahun. 7 tambah 9 tambah 6. 22 tahun. Nanti 22 tahun itu ancaman ya Pak ya. Ancaman 22 tahun itu pasti kita akan melihat kronologi. Kita baca itu ancaman paling berat itu 22 tahun totalnya. Paling nanti masuknya dari 7 masuk ke 4 tahun. 4 tahun turun ke 6 tahun. 6 tahun turun lagi ke 3 tahun. Berarti kurang lebih 13 tahun sampai 10 tahun sampai 13 tahun hukuman penjara ancaman itu. Minimal, batas minimal, batas maksimal 22 tahun. Nanti akan dijuntukan seperti itu nanti sama Pak Ketua Umum. Nanti saya buatkan kuasa hukum dari Jawa Tengah, dari Semarang. Nanti Bapak tanda tangan di atas materai. Besok hari Senin, Bapak kirimkan surat kuasa hukum tersebut. Terus ada kuasa hukum universal dari LBH, juga dari wartawan juga, biar bersinergi di situ untuk meminta keadilan untuk ke Bapak kan gitu. Nah nanti baru akan diadakan namanya lidik. Lidik itu dalam artian untuk klarifikasi
di Polrestabes. Baru saja kita saksikan siaran langsung berita di MNTV. Cukup sekian dan sampai jumpa.